Kisah ini tidak dimulai dengan dentuman meriam atau kilatan pedang di Eropa. Kisah ini bermula dari sebuah bisikan suci di tengah gurun pasir Madinah. 8 abad sebelum peristiwa besar itu terjadi. Saat itu, Rasulullah Muhammad SAW sedang duduk dikelilingi para sahabatnya yang setia di bawah terik matahari, Jazirah Arab. Salah seorang sahabat bertanya tentang 2 kota adidaya dunia saat itu, Roma dan Konstantinopel. Manakah yang akan jatuh lebih dulu ke tangan cahaya Islam? Dengan pandangan mata yang menembus dimensi waktu, Rasulullah bersabda bahwa kota Heraklius atau Konstantinopel akan ditaklukkan lebih dahulu. Beliau kemudian melanjutkan dengan sebuah kalimat yang menggetarkan jiwa setiap panglima muslim setelahnya, sesungguhnya Konstantinopel itu pasti akan ditaklukkan. Maka sebaik-baik panglima adalah panglima yang menaklukkannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Kalimat ini bukan sekadar ramalan biasa, ini adalah janji dan motivasi abadi. Janji inilah yang membuat Muawiyah bin Abu Sufyan mengirimkan armada laut pertama untuk mencoba menaklukkannya. Janji ini pula yang membuat Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang sudah sangat tua, memaksakan diri ikut berperang. Beliau bahkan berwasiat agar jasadnya dimakamkan di dekat dinding benteng musuh, hanya agar ia bisa mendengar derap langkah kuda dari pasukan yang kelak menaklukkan kota itu sesuai janji Nabi. Namun, Konstantinopel bukanlah kota sembarangan. Kota ini dilindungi oleh dinding legendaris bernama Tembok Theodosion, sebuah benteng berlapis 3, dikelilingi parit dalam yang lebar, dan dijaga oleh pasukan Romawi Timur atau Bizantium yang sangat terlatih. Selama 800 tahun, dinding ini berdiri dengan angkuh, mematahkan setiap pedang yang mencoba menggoresnya, seolah menertawakan ambisi siapapun yang berani mendekat. Hingga akhirnya, pada tahun 1432 Masehi, lahirlah seorang bayi di Edirne, Turki. Bayi yang tangisannya kelak akan meruntuhkan kesombongan tembok itu. Namanya adalah Muhammad bin Murad, yang kelak dunia akan mengenalnya sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Banyak yang mengira Al-Fatih lahir sebagai sosok yang langsung saleh dan penurut, namun sejarah mencatat sebaliknya. Di masa kecilnya, Pangeran Muhammad adalah anak yang sangat keras kepala, liar, dan sulit diatur. Ayahnya, Sultan Murad II, merasa kewalahan karena pangeran kecil ini menolak untuk belajar, menolak membaca Al-Quran, dan lebih suka bermain perang-perangan. Khawatir akan masa depan kesultanannya, Sultan Murad II kemudian memanggil ulama-ulama terbaik dan tertegas di negerinya. Salah satunya adalah Syekh Ahmad Al-Qurani. Syekh Qurani datang dengan wibawa yang luar biasa. Ia bahkan membawa sebatang kayu pemukul. Dengan tegas ia berkata bahwa Sultan memberinya wewenang penuh untuk mendidik Muhammad, bahkan memukulnya jika ia membangkang. Ketegasan inilah yang akhirnya mulai melunakkan kekerasan hati sang pangeran. Ia pun mulai belajar dengan tekun, hingga berhasil menghafal Al-Quran 30 juz di usia yang sangat belia. Namun, perubahan jiwa yang sesungguhnya datang dari sentuhan lembut guru spiritualnya, Syekh A'aq Syamsuddin. Suatu sore yang hening, Syekh A'aq Syamsuddin menggandeng tangan Muhammad kecil berjalan di tepi pantai. Sang guru menunjuk ke arah barat, ke seberang lautan di mana menara-menara gereja Hagia Sophia terlihat samar tertutup kabut. Ia berbisik, "Wahai Muhammad, lihatlah kota di sana, itulah Konstantinopel. Rasulullah telah menjanjikan kota itu untuk kita, dan demi Allah, aku melihat tanda-tanda pada dirimu, bahwa kamulah panglima yang dimaksud dalam hadis itu." Kalimat itu menghujam jantung Muhammad muda, seperti petir yang menyambar di siang bolong. Sejak detik itu, masa bermainnya usai. Ia berubah total menjadi seorang pemuda yang haus akan ilmu dan memiliki visi yang jelas. Ia mempelajari bahasa Arab, Persia, Latin, Yunani, dan Serbia. Ia mempelajari sejarah Alexander Agung dan strategi perang Julius Caesar. Siang dan malam, pikirannya hanya satu, Konstantinopel. Bahkan dalam tidurnya, ia bermimpi meruntuhkan tembok itu. Ketika ayahnya wafat dan ia naik tahta di usia 21 tahun, dunia meremehkannya. Raja-raja Eropa merasa lega karena mengira Kesultanan Utsmaniyah kini dipimpin oleh seorang anak ingusan yang tidak berpengalaman. Mereka tidak tahu bahwa di balik wajah mudanya tersimpan strategi setajam pedang dan mimpi sebesar janji Rasulullah. Al-Fatih segera memulai persiapan secara senyap. Ia membangun benteng Rumeli Hisari di tepi selat Bosphorus hanya dalam waktu 4 bulan. Sebuah langkah jenius
untuk memotong jalur logistik dan bantuan ke Konstantinopel. Ia juga memesan sebuah meriam raksasa dari seorang insinyur bernama Urban. Meriam dahsyat, yang mampu menembakkan peluru batu seberat 600 kg. Senjata yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Persiapan telah matang, waktu telah tiba. Pasukan terbaik telah berkumpul di bawah komando Panglima terbaik. Janji Nabi yang telah bergema selama 8 abad, kini akan segera ditagih. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah epik ini. Tanggal 6 April tahun 1453, hari Jumat, langit di sekitar Konstantinopel menjadi gelap bukan karena awan, melainkan karena debu yang membumbung tinggi dari derap langkah 150.000 prajurit terbaik Kesultanan Utsmaniyah. Mereka berbaris rapi, menuju takdir, menuju sebuah kota yang telah berdiri kokoh selama 1000 tahun. Di barisan terdepan, pasukan elit Janissary yang legendaris melangkah gagah dengan seragam putih dan topi khas mereka. Suara dentuman drum perang Mehter yang menggema seolah-olah menjadi detak jantung dari pasukan raksasa ini, mengirimkan getaran ketakutan ke balik tembok kota. Di depan gerbang utama, gerbang Santo Romanus, Sultan Muhammad Al-Fatih yang baru berusia 21 tahun, mendirikan tenda merahnya sebagai simbol pusat komando. Namun, sebelum dentuman meriam pertama berbunyi, ada satu pemandangan yang akan tercatat selamanya dalam sejarah perang. Saat waktu sholat Jumat tiba, seluruh 150.000 prajurit itu berbaris lurus ke belakang, membentuk syaf sholat terbesar yang pernah ada di medan perang. Sultan Al-Fatih sendiri maju menjadi imam. Ketika mereka serentak bersujud, bumi seolah ikut tunduk bersama mereka. Gema takbir Allahu Akbar membahana, memantul di dinding-dinding kuno Konstantinopel, menyelinap masuk ke dalam setiap celah, dan merasuk ke dalam hati setiap penduduk kota yang mulai gemetar ketakutan. Namun, sebelum pertumpahan darah dimulai, Al-Fatih masih memegang teguh prinsip perang dalam Islam. Ia mengirim utusan kepada Kaisar Konstantin, 11 Paleologus, menawarkan perdamaian. Tawarannya jelas. Serahkan kota, dan seluruh penduduk akan dijamin keselamatannya. Harta benda mereka tidak akan diganggu, dan mereka bebas menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Tapi Kaisar Konstantin, dengan harga diri seorang penguasa Romawi terakhir, menolak tawaran itu dengan tegas. Ia memilih untuk mempertahankan kotanya sampai titik darah penghabisan. Dengan penolakan itu, pintu diplomasi tertutup rapat. Jalan perang tak terhindarkan lagi. Al-Fatih memberikan aba-aba, meriam raksasa yang dijuluki Basilisk, sebuah monster logam yang membutuhkan puluhan sapi untuk menariknya, digeser ke posisi. Sumbu api dinyalakan, dan boom! Ledakan yang memekakan telinga memecah kesunyian pagi. Sebuah peluru batu raksasa seberat ratusan kilogram melesat di udara, menghantam dinding Theodosian yang legendaris. Debu mengepul, batu-batu pecah berhamburan. Untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun, tembok yang dianggap abadi itu retak. Di dalam kota, kepanikan melanda. Orang-orang berlarian ke gereja Hagia Sophia, menangis dan berdoa, mengira hari kiamat telah tiba. Akan tetapi, menaklukkan Konstantinopel bukanlah perkara mudah. Pertahanan kota dipegang oleh seorang jenderal bayaran yang jenius dari Genoa, bernama Giovanni Giustiniani. Dia adalah seorang ahli strategi pertahanan. Setiap malam, ketika pasukan Utsmaniyah beristirahat untuk menyusun rencana serangan berikutnya, Giustiniani dan pasukannya bekerja tanpa lelah. Mereka tidak menambal dinding yang hancur dengan batu lagi. Sebaliknya, mereka menggunakan campuran kayu, tanah liat, dan jerami. Tambalan yang terlihat rapuh ini ternyata jauh lebih efektif. Sifatnya yang lunak mampu meredam hantaman peluru meriam, menyerap energinya alih-alih, hancur berkeping-keping. Strategi brilian Giustiniani terbukti sangat efektif. Ketika Al-Fatih melancarkan serangan infanteri gelombang pertama, mereka disambut oleh neraka dari atas benteng. Hujan anak panah, bongkahan batu, dan minyak panas mendidih tumpah ruah dari atas, membakar dan menghancurkan para penyerang. Namun, yang paling mengerikan adalah senjata rahasia Bizantium yang legendaris, api Yunani, atau Greek Fire. Cairan kimia misterius ini menyembur dari perangkat khusus, membakar apa saja yang disentuhnya. Api ini sangat mengerikan karena tidak bisa dipadamkan dengan air. Menyiramnya dengan air justru membuatnya semakin berkobar. Ribuan prajurit Utsmaniyah gugur sebagai syuhada di parit-parit benteng, terbakar hidup-hidup dalam upaya mereka yang sial-sial untuk memanjat dinding. Gelombang serangan pertama gagal total. Kegagalan di darat ini
semakin diperparah dengan kegagalan yang memalukan di laut. Konstantinopel memiliki pertahanan alami yang luar biasa, yaitu sebuah teluk bernama Tanduk Emas. Mulut teluk ini dilindungi oleh rantai raksasa yang membentang di bawah permukaan air, menghalangi kapal manapun untuk masuk. Armada Laut Utsmaniyah yang dipimpin Laksamana Baltaoglu mencoba menerobos pertahanan ini berkali-kali, namun selalu gagal. Rantai itu terlalu kuat. Puncak frustrasi bagi Al-Fatih terjadi pada tanggal 20 April. 4 kapal besar dari Genoa yang dikirim oleh Paus sebagai bala bantuan berhasil mendekati kota. Kapal-kapal ini membawa pasokan makanan, senjata, dan prajurit tambahan yang sangat dibutuhkan oleh para prajurit Bizantium. Laksamana Baltaoglu diperintahkan untuk mencegatnya dengan seluruh kekuatan armada Utsmaniyah. Terjadilah pertempuran laut yang sengit di depan mata semua orang. Namun, kapal-kapal Utsmaniyah yang lebih kecil dan lebih rendah, seperti perahu mainan, jika dibandingkan dengan kapal-kapal Genoa yang tinggi, menjulang, bagaikan benteng terapung. Para pelaut Eropa dengan mudah menangkis serangan dan melindas kapal-kapal Utsmaniyah yang mencoba mendekat. Sultan Al-Fatih menyaksikan kekalahan armadanya dari pinggir pantai. Amarah dan frustrasi menguasai dirinya. Dalam sebuah tindakan yang menunjukkan betapa putus asanya dia, Al-Fatih memacu kudanya masuk ke dalam air laut, berteriak-teriak memberikan instruksi seolah-olah ia ingin memukul kapal musuh dengan tangannya sendiri. Tapi semua sia-sia. Keempat kapal bantuan itu berhasil lolos, masuk ke dalam teluk Tanduk Emas, dan rantai raksasa pun kembali ditutup. Dari atas benteng, sorak-sorai kemenangan dan ejekan dari pasukan Bizantium terdengar jelas, menambah luka di hati sang sultan. Malam itu adalah malam tergelap bagi Al-Fatih dan pasukannya. Kegagalan di darat, kegagalan di laut, dan moral pasukan yang hancur lebur. Di dalam kemah-kemah pasukan, bisikan-bisikan untuk menyerah dan mundur mulai terdengar. Para penasihat senior mulai meragukan kemampuan sultan muda mereka. Impian untuk menaklukkan Konstantinopel terasa semakin jauh dari kenyataan. Pertanyaannya sekarang, akankah sultan muda ini menyerah pada keputusasaan? Atau akankah ia menemukan cara? Sebuah ide gila yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya untuk membalikkan keadaan. Tetap ikuti kisah selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pernahkah kamu mendengar kisah tentang kapal-kapal perang yang berlayar di atas puncak bukit? Ini bukan dongeng atau mitos, melainkan salah satu strategi militer paling jenius dan paling gila yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa di saat terdesak, pikiran manusia mampu melahirkan ide yang melampaui batas logika. Ini adalah cerita tentang bagaimana Sultan Mehmed Al-Fatih memindahkan armadanya melewati daratan untuk menaklukkan kota yang dianggap mustahil untuk direbut Konstantinopel. Setelah berhari-hari melakukan pengepungan, semangat pasukan Utsmaniyah mulai meredup. Kekalahan armada laut mereka di perairan Teluk Tanduk Emas menjadi pukulan telak. Teluk ini dijaga oleh sebuah rantai raksasa yang membentang kokoh, menghalangi setiap kapal yang mencoba masuk. Pertahanan ini tampak tak tertembus. Di tengah perkemahan pasukan Islam, awan kelabu keputusasaan mulai menyelimuti. Para penasihat senior, termasuk Wazir Agung Halil Pasha dan para jenderal tua, mulai mendesak Sultan untuk menyerah. Mereka berkata bahwa menembus rantai raksasa itu adalah sebuah kemustahilan. Pengepungan ini harus dihentikan. Namun, di tengah gelombang pesimisme itu, sang Sultan muda, Al-Fatih, justru memilih untuk menyepi. Ia tidak larut dalam keputusasaan. Matanya tertuju pada satu titik di kejauhan, Bukit Galata. Sebuah bukit yang terjal, dipenuhi hutan lebat, berdiri angkuh di sebelah utara teluk. Di sanalah, dalam keheningan malam dan di bawah tatapan bintang-bintang, sebuah ide yang akan mengubah jalannya sejarah lahir di benaknya. Ide yang begitu cemerlang, sekaligus begitu gila. Jika kapal tidak bisa berlayar di laut karena terhalang rantai, maka kapal itu harus menemukan cara lain. Kapal itu harus terbang melompati rantai tersebut dengan melintasi daratan. Perintah itu turun bagaikan sambaran petir di tengah malam. Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk melakukan hal yang tak terbayangkan. Memindahkan 70 kapal perang melewati Bukit Galata hanya dalam satu malam. Banyak yang mungkin menganggap perintah ini sebagai perintah orang gila. Tapi tidak bagi pasukan yang telah bersumpah setia pada pemimpin mereka. Operasi senyap berskala raksasa ini pun dimulai segera setelah matahari terbenam. Ribuan tentara
dikerahkan dalam kegelapan pekat. Misi mereka adalah menciptakan jalan raya dadakan di tengah hutan. Pohon-pohon besar ditebang untuk membuka jalan setapak. Tanah yang tidak rata kemudian diratakan dengan peralatan seadanya. Untuk melicinkan jalur tersebut, sebuah solusi jenius diterapkan. Ribuan tong berisi lemak sapi dan minyak zaitun dituang ke atas gelado-gelado kayu yang telah disusun rapi. Jalur darat ini kini telah berubah menjadi sebuah seluncuran raksasa yang siap mengantarkan kapal-kapal perang menuju takdirnya. Tentu saja, operasi sebesar ini menghasilkan suara yang luar biasa bising. Gesekan kayu, derap langkah ribuan prajurit, dan instruksi yang diteriakkan bisa dengan mudah terdengar oleh musuh di seberang tembok Galata. Tapi Al-Fatih sudah memikirkan segalanya. Untuk menutupi kebisingan operasi ini, ia memerintahkan Miriam terbesar di dunia pada saat itu, yang ditempatkan di depan benteng utama, untuk terus menembak tanpa henti sepanjang malam. Dentuman dahsyat meriam itu menjadi musik pengalih perhatian yang sempurna. Suara ledakannya menenggelamkan suara gesekan kayu dan napas berat ribuan prajurit yang sedang menarik kapal di balik bukit. Pasukan Bizantium di dalam benteng mengira itu hanyalah bombardir malam biasa, tanpa menyadari bahwa di balik bukit, sebuah keajaiban sedang terjadi. Di balik bukit Galata, pemandangan malam itu sungguh surrealis. Otot-otot ribuan manusia menegang di bawah cahaya obor. Mereka menarik kapal-kapal perang raksasa itu dengan tali tambang yang tebal, dibantu oleh ratusan kerbau yang juga ikut menarik beban berat. Tak hanya itu, sebuah ide brilian lainnya diterapkan. Layar-layar kapal yang megah itu dikembangkan sepenuhnya. Angin malam yang berembus dari utara membantu mendorong kapal-kapal itu maju. Seolah-olah mereka benar-benar sedang berlayar. Bayangkan pemandangan itu. Di tengah hutan yang gelap, siluet puluhan kapal perang tampak silau-liau sedang berlayar membelah lautan dedaunan, mendaki punggung bukit yang terjal, lalu meluncur turun dengan anggun menuju perairan teluk di sisi lainnya. Ini adalah sebuah opera kolosal yang dimainkan oleh manusia, hewan, dan alam. Ketika fajar menyingsing pada tanggal 22 April 1453, penduduk Konstantinopel terbangun dari tidur mereka. Mereka menatap ke arah perairan Teluk Tanduk Emas. Perairan yang seharusnya kosong, aman, dan terlindungi oleh rantai raksasa kebanggaan mereka. Namun, apa yang mereka lihat pagi itu membuat mata mereka terbelalak tak percaya. Jantung mereka serasa berhenti berdetak. Di sana, di perairan yang tenang itu, kini berjejer rapi 70 kapal perang Utsmaniyah. Bendera bulan sabit berkibar dengan gagah di tiang-tiang tertinggi. Moncong-moncong meriam dari kapal-kapal itu sudah mengarah langsung ke dinding kota sisi laut, bagian terlemah dari pertahanan Konstantinopel. Seorang sejarawan Bizantium yang menyaksikan pemandangan itu menulis dengan tangan gemetar. Kami telah melihat banyak keajaiban dalam hidup kami, tapi kami belum pernah melihat atau mendengar hal seperti ini. Kapal-kapal berlayar di atas puncak gunung, di atas daratan, seolah-olah mereka sedang berlayar di atas air. Kepanikan total melanda seluruh kota. Strategi pertahanan yang telah mereka andalkan selama berabad-abad kini hancur berantakan dalam semalam. Mereka tidak lagi bisa memfokuskan seluruh kekuatan di dinding darat. Kini, mereka harus membagi pasukan mereka yang sudah terbatas untuk menjaga dinding darat dan dinding laut sekaligus. Keunggulan strategis kini sepenuhnya berada di tangan Al-Fatih. Meskipun berada di atas angin dan memiliki keuntungan mutlak, Al-Fatih menunjukkan kebesaran jiwanya. Ia tidak langsung memerintahkan serangan total. Ia masih mencoba menawarkan jalan damai untuk terakhir kalinya. Ia mengirim utusan kepada Kaisar Konstantin XI Palaiologos, menawarkan keselamatan bagi seluruh penduduk dan harta benda mereka jika kota diserahkan secara damai. Sebuah tawaran yang sangat murah hati di tengah peperangan. Namun, Kaisar Konstantin dengan sisa-sisa harga dirinya sebagai pemimpin kekaisaran Romawi terakhir, menolak tawaran itu dengan tegas. Ia menjawab bahwa ia dan rakyatnya siap untuk mati di antara reruntuhan kota mereka daripada harus menyerah. Jawaban itu menutup pintu diplomasi untuk selamanya. Al-Fatih menghela napas panjang, menyadari bahwa takdir kota legendaris ini harus ditulis dengan ujung pedang. Pertumpahan darah kini tak terhindarkan. Namun, tantangan bagi pasukan Utsmaniyah belum berakhir. Meskipun kapel-kapel telah berada di teluk, dinding darat Konstantinopel yang legendaris itu masih berdiri kokoh. Dan yang lebih penting, semangat pasukan Bizantium justru kembali menyala. Keputusasaan terkadang bisa menjadi sumber kekuatan terbesar. Mereka tahu akhir mereka sudah dekat, dan mereka memutuskan untuk berjuang sampai titik darah penghabisan.
Pertempuran terakhir untuk merebut Konstantinopel akan menjadi salah satu pertempuran paling epik dan paling berdarah dalam sejarah dunia. Dan itu adalah cerita untuk lain waktu. Kisah kapal yang berlayar di darat ini mengajarkan kita satu hal penting. Tidak ada yang mustahil jika kita berani berpikir di luar kotak dan memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa. Hari berganti minggu, tapi tembok raksasa Konstantinopel masih kokoh berdiri. Kapal-kapal memang sudah berhasil masuk ke Teluk Tanduk Emas, tapi pertahanan kota ternyata jauh lebih tangguh dari perkiraan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sadar bahwa serangan frontal saja tidak cukup. Sang Sultan memulai sebuah strategi baru yang sunyi dan mengerikan. Perang di bawah tanah. Al-Fatih mendatangkan para ahli tambang dari Serbia. Mereka punya satu tugas, menggali terowongan panjang di bawah tanah, melintasi parit pertahanan, hingga sampai tepat di bawah pondasi benteng utama. Rencananya simpel, tapi mematikan. Mereka akan menanam bahan peledak atau membakar tiang-tiang penyangga kayu di bawah pondasi, dengan harapan dinding di atasnya akan runtuh seketika. Bayangkan betapa mencekamnya suasana di bawah sana. Ini adalah perang dalam kegelapan total yang sesak. Para penambang menggali hanya dengan penerangan lilin yang redup, berjuang melawan debu, kekurangan oksigen, dan rasa takut yang luar biasa. Setiap jengkal tanah yang mereka gali bisa menjadi kuburan mereka. Tapi pihak Romawi Bizantium tidak tinggal diam. Mereka punya seorang insinyur pertahanan yang sangat cerdas bernama Johannes Grant. Dengan sebuah teknik kuno, ia meletakkan bayana-bayana berisi air di atas tanah di sepanjang tembok. Getaran sekecil apapun dari galian musuh di bawah tanah akan terdeteksi dari riak air di dalam bejana itu. Sebuah metode yang brilian. Setelah mendeteksi lokasi galian, Grant segera memerintahkan pasukannya untuk menggali terowongan balasan atau counter tunnel untuk mencegat para penambang Utsmaniyah. Ketika kedua terowongan itu akhirnya bertemu di kedalaman perut bumi, terjadilah pertempuran paling brutal dalam sejarah pengepungan ini. Di lorong sempit yang gelap gulita itu, tidak ada ruang untuk mengayunkan pedang. Prajurit dari kedua kubu saling tikam dengan pisau, cangkul, bahkan sampai saling menggigit lawan mereka. Sebuah pertarungan hidup dan mati yang tak terbayangkan. Pasukan Romawi kemudian menggunakan taktik yang lebih kejam lagi. Mereka menyiramkan minyak panas dan membakar belerang ke dalam terowongan pasukan Utsmaniyah. Asap beracun yang pekat segera memenuhi lorong-lorong sempit itu. Banyak para penambang muslim yang gugur sebagai syahid dalam keadaan tercekik dan terbakar tanpa sempat melihat cahaya matahari lagi. Strategi untuk meruntuhkan benteng dari bawah tanah akhirnya menemui jalan buntu. Kegagalan demi kegagalan ini membuat suasana di perkemahan Utsmaniyah semakin panas dan tegang. Mereka sudah mengepung kota ini selama lebih dari 40 hari, tanpa hasil yang pasti. Persediaan logistik mulai menipis, berbagai penyakit mulai menyebar, dan kelelahan fisik serta mental melanda seluruh pasukan. Semangat juang mereka mulai padam. Dan di saat paling kritis inilah, racun dari dalam mulai menyebar. Musuh dalam selimut mulai bergerak. Orang itu adalah Wazir Agung Halil Pasha, seorang politisi tua yang sejak awal sudah meragukan ambisi sang sultan muda. Sejarah mencatat adanya indikasi kuat bahwa Halil Pasha mungkin telah dipengaruhi atau bahkan disuap oleh pihak Bizantium untuk menyabotase pengepungan ini. Secara diam-diam, ia mengumpulkan para panglima perang dan mulai menyebarkan bisikan-bisikan ketakutan. Ia mengatakan bahwa ambisi Al-Fatih ini hanyalah kegilaan seorang anak muda yang akan membawa kehancuran bagi mereka semua. Ia menakut-nakuti para jenderal bahwa armada bantuan yang sangat besar dari Eropa, dari Venesia dan Genoa, sedang dalam perjalanan. Ia meyakinkan mereka bahwa pasukan muslim yang sudah kelelahan ini pasti akan dihancurkan jika mereka tidak segera mundur. Bisikan Halil Pasha ini menyebar seperti wabah penyakit yang melumpuhkan semangat. Desas-desus tentang pembangkangan dan keinginan untuk mundur mulai terdengar di antara tenda-tenda prajurit. Harapan yang tadinya membara, kini hampir padam total. Al-Fatih menyadari bahaya ini. Ia tahu posisinya sebagai sultan sedang berada di ujung tanduk. Jika ia memerintahkan mundur sekarang, bukan hanya karier politiknya yang akan tamat, tapi ada hal yang jauh lebih menyakitkan baginya. Islam akan dipermalukan di mata dunia. Dan janji Rasulullah SAW tentang penaklukan Konstantinopel akan tertunda, entah sampai kapan. Impian yang ia bawa sejak kecil akan hancur berkeping-keping. Maka, pada tanggal 26 Mei tahun 1453,
Al-Fatih mengumpulkan dewan perang terakhirnya. Suasana di dalam tenda utama itu luar biasa tegang. Semua panglima berkumpul dengan wajah muram. Seperti yang diduga, Wazir Agung Halil Pesha berdiri dan dengan penuh keyakinan menyarankan agar pengepungan segera dihentikan. Ia mengusulkan agar mereka mundur dan menyelamatkan sisa-sisa pasukan. Saat itulah Sultan Muhammad Al-Fatih yang berusia 21 tahun berdiri. Wajahnya merah padam, menahan amarah yang bercampur dengan tangis keputusasaan. Dengan gerakan cepat, ia menghunus pedangnya setengah dari sarungnya. Ia menatap tajam satu persatu wajah jenderalnya yang ragu. Lalu, dengan suara menggelegar yang mengguncang seluruh isi tenda, ia berseru, "Pilihannya hanya ada dua. Kita taklukkan kota itu lusa, atau kita semua terkubur syahid di bawah dindingnya. Tidak ada jalan untuk pulang. Siapa yang ingin pulang, silakan pergi sekarang juga, dan jangan pernah mengaku sebagai pasukanku lagi." Ketegasan yang luar biasa, yang dibalut dengan air mata seorang pemimpin muda yang tulus itu, seperti menyetrum dan membakar kembali semangat para panglima yang telah padam. Zaganus Pacha, seorang panglima yang selalu setia, adalah yang pertama berseru bahwa mereka akan mati bersamanya. Satu persatu panglima lainnya mengikuti, menyatakan sumpah setia mereka. Keputusan bulat akhirnya diambil malam itu. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Serangan penghabisan, serangan terakhir yang akan menentukan nasib dunia, akan dilakukan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti kelanjutan kisah epik ini di episode berikutnya. Sampai jumpa! Malam itu, tanggal 28 Mei tahun 1453, matahari terbenam untuk terakhir kalinya di atas Kekaisaran Romawi Timur yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun. Malam ini bukan sekadar malam biasa, ini adalah malam penentuan takdir. Malam yang akan menjadi saksi bisu, akhir dari satu peradaban, dan lahirnya sebuah era baru bagi peradaban lainnya. Dua dunia, dua keyakinan, dipisahkan oleh dinding kokoh Theodosion. Namun keduanya soma-soma, diselimuti aura spiritual yang pekat. Di dalam kota Konstantinopel, udara terasa berat dan dingin. Seolah ikut merasakan kesedihan yang mencekam hati penduduknya. Lonceng-lonceng gereja, yang biasanya berdentang dengan nada kemenangan, kini meraung dengan irama yang menyedihkan. Sebuah elegi perpisahan. Dari bangsawan hingga rakyat jelata, dari pedagang kaya hingga pengemis di jalanan. Semuanya tumpah ruah di dalam gereja Megah Hagia Sophia. Malam itu, sekat-sekat yang selama berabad-abad memisahkan mereka perbedaan mazhab antara gereja Ortodoks dan Katolik runtuh seketika. Mereka yang dulu saling mencurigai, kini berlutut berdampingan, bersatu dalam ketakutan dan air mata. Doa-doa dipanjatkan dengan suara bergetar, memohon keajaiban yang sepertinya enggan datang. Di tengah lautan manusia yang putus asa itu, muncullah sang kaisar terakhir, Konstantin X, Aipara Yorogos. Ia tidak mengenakan jubah kebesarannya, melainkan baju zirah perang yang sudah usang dan penyok di sana-sini. Ia berjalan tegap menuju altar, wajahnya pucat, namun matanya menyiratkan keteguhan yang luar biasa. Ia memeluk para penasihatnya satu persatu, meminta maaf kepada rakyatnya atas segala kekurangannya sebagai seorang pemimpin. Para bangsawan dan rakyat biasa membalas pelukannya, tangis mereka pecah. Momen itu bukan lagi antara seorang kaisar dan rakyatnya, melainkan antara sesama manusia yang saling mengucapkan selamat tinggal, seolah menyadari bahwa esok pagi adalah hari kematian mereka. Setelah kebaktian yang mengharukan itu, Kaisar Konstantin tidak beristirahat. Dengan langkah yang lelah, namun penuh tanggung jawab, ia berkeliling meninjau setiap pos pertahanan di sepanjang benteng. Ia menatap wajah-wajah prajuritnya yang letih, yang telah bertempur tanpa henti selama lebih dari 50 hari. Jumlah mereka hanya segelintir, tak lebih dari 7.000 orang, menghadapi kekuatan yang puluhan kali lipat lebih besar. Kepada setiap prajurit yang ditemuinya, ia memberikan kota-kota semangat terakhir, sebuah ucapan terima kasih atas keberanian mereka. Malam itu, Konstantin XI bukan hanya seorang kaisar, ia adalah seorang ayah, seorang saudara, seorang kawan seperjuangan yang siap mati bersama tentaranya. Sementara itu, di luar benteng, pemandangan yang sama sekali berbeda, namun tak kalah menggetarkan jiwa, sedang berlangsung. Sultan muda Ottoman, Muhammad Al-Fatih, yang baru berusia 21 tahun, memberikan perintah yang tak terduga. Ia memerintahkan agar seluruh perkemahan, dari ujung ke ujung, menyalakan api unggun. Seketika, malam yang pekat berubah menjadi lautan api yang menyala-nyala. Ribuan api unggun berkobar serentak,
mengubah kegelapan menjadi terang benderang seolah siang hari. Dari atas benteng, para penjaga Konstantinopel hanya bisa menatap ngeri. Pemandangan lautan cahaya itu adalah perang psikologis yang brilian, dirancang untuk meruntuhkan sisa semangat terakhir musuh mereka, membuat mereka merasa dikepung oleh kekuatan yang tak terhingga. Namun, di balik cahaya api yang membara itu, suasananya justru hening luar biasa. Sultan Muhammad telah memerintahkan puasa bicara. Tak ada suara tawa, tak ada obrolan santai, tak ada musik yang membangkitkan semangat. Seluruh kam militer yang membentang bermil-mil itu senyap. Yang terdengar hanyalah satu suara. Gumaman zikir, doa, dan isak tangis lirih dari 150.000 prajurit yang sedang bertaubat. Mereka membersihkan jiwa mereka, mensucikan hati sebelum pertempuran terbesar dalam hidup mereka. Mereka saling membasuh diri, berwudu di bawah cahaya api, saling berpelukan, dan saling memaafkan kesalahan. Mereka tidak sedang bersiap untuk menaklukkan sebuah kota. Mereka sedang bersiap untuk bertemu dengan Tuhan mereka. Di tengah keheningan malam itu, Sultan Muhammad Al-Fiti menaiki kuda putihnya. Ia tidak tidur sedetik pun. Dengan tatapan mata yang tajam, ia berkeliling dari satu tenda ke tenda lainnya. Dari satu batalion ke batalion lainnya. Ia menatap wajah-wajah prajuritnya satu persatu, pasukan Anatolia yang tangguh, pasukan Rumelia yang pemberani, dan pasukan elit Janissary yang legendaris. Ia melihat di mata mereka bukan keserakahan, melainkan kerinduan. Lalu, di hadapan para komandannya dan pasukan elitnya, Sultan muda itu memberikan pidato terakhirnya. Pidato yang akan membakar jiwa dan mengukir sejarah. Suaranya lantang membelah keheningan malam. Ia tidak menjanjikan mereka harta rampasan perang. Ia tidak membicarakan emas, perak, atau budak yang akan mereka dapatkan. Ia mengingatkan mereka tentang sesuatu yang jauh lebih agung. Sebuah janji suci yang telah diucapkan 8 abad sebelumnya. Ia mengingatkan mereka tentang hadis Rasulullah SAW yang meramalkan penaklukan kota ini. Dengan suara yang bergetar karena semangat, ia berteriak, "Wahai pasukanku, wahai singa-singa Islam, besok kita akan membuktikan janji Rasulullah. Jika kita berhasil menaklukkan kota ini, maka kitalah sebaik-baik pasukan dan aku, pemimpin kalian, adalah sebaik-baik pemimpin yang disebut oleh kekasih Allah. Tapi ingatlah, jika takdir menentukan kita gugur, kita tidak akan mati sia-sia, kita akan makan malam di surga bersama para syuhada terdahulu. Maka dari itu, jangan biarkan bendera Rasulullah jatuh ke tanah." Seketika, semangat jihad meledak di dada setiap prajurit. Ketakutan akan kematian yang tadinya mungkin masih tersisa, kini lenyap tak berbekas. Mereka tidak lagi takut pada pedang dan meriam musuh. Yang ada hanyalah kerinduan yang membara untuk menjadi bagian dari sejarah besar itu, untuk menjemput kemenangan atau kesyahidan. Seolah alam pun ikut berpihak. Di langit Konstantinopel, sebuah fenomena aneh terlihat. Beberapa malam sebelumnya, sebuah cahaya misterius, mungkin sebuah komet atau meteor, terlihat melintas tepat di atas kubah emas Hagia Sophia. Bagi penduduk Bizantium yang percaya tahayul, ini adalah pertanda buruk. Kemudian, pada malam terakhir itu, kabut tebal yang tak biasa menyelimuti seluruh kota. Dalam kepercayaan kuno Romawi, kabut tebal yang turun dari langit adalah tanda bahwa Roh Kudus sedang meninggalkan kota itu. Meninggalkannya tanpa perlindungan ilahi. Dua kubu kini telah siap. Di dalam, ada kepasrahan dan keberanian terakhir. Di luar, ada semangat yang membara dan keyakinan akan takdir. Meriam-meriam raksasa telah didinginkan setelah berminggu-minggu membombardir dinding. Pedang-pedang telah diasah hingga berkilauan di bawah cahaya api unggun. Dan yang terpenting, hati-hati dari kedua belah pihak telah ditautkan ke langit, menyerahkan nasib mereka kepada Yang Maha Kuasa. Fajar belum lagi menyingsing. Di tengah kegelapan yang tersisa, sebelum azan subuh berkumandang, Sultan Muhammad Al-Fatih memberikan perintah terakhir, serangan total. Bukan hanya satu serangan, melainkan 3 gelombang serangan yang telah disiapkan secara cermat. Gelombang pertama, pasukan tidak reguler yang akan melelahkan musuh. Gelombang kedua, pasukan Anatolia yang akan terus menekan. Dan gelombang terakhir, puncak dari segalanya, pasukan elit Janissary yang masih segar bugar akan menghantam dinding kota yang sudah rapuh tanpa henti. Malam terakhir telah usai. Fajar tanggal 29 Mei tahun 1453 akan segera tiba. Dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.
agar tidak ketinggalan kisah-kisah epik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Selasa, 29 Mei tahun 1453, hari yang akan mengubah peta dunia selamanya. Tepat setelah sholat subuh berjamaah, ketika langit masih diselimuti sisa kegelapan malam, Sultan Muhammad Al-Fatih memberikan isyarat yang telah dinanti-nantikan. Seketika, genderang perang dan trompet berbunyi serentak, suaranya memecah kesunyian pagi yang mencekam. Terdengar teriakan dahsyat, serbu, serangan gelombang pertama pun dimulai. Pasukan Azab, pasukan ringan Kesultanan Utsmaniyah, maju dengan kecepatan luar biasa. Bagaikan air bah yang siap menerjang dan memanjat dinding kokoh Konstantinopel. Namun, pertahanan Bizantium tidak tinggal diam. Dari atas benteng, hujan panah, batu, dan minyak panas menyambut kedatangan mereka. Tujuan dari gelombang pertama ini bukan untuk menembus, melainkan untuk melelahkan musuh. Korban mulai berjatuhan di pihak Utsmaniyah, darah membasahi tanah di kaki benteng. Namun semangat mereka tak pernah padam. Mereka terus maju tanpa rasa takut, gelombang demi gelombang, mengorbankan diri untuk membuka jalan bagi saudara-saudara mereka. Setelah pertempuran sengit yang berlangsung selama berjam-jam, terlihat jelas bahwa para prajurit Bizantium mulai kelelahan. Tenaga mereka terkuras habis oleh serangan tanpa henti. Melihat ini, Al-Fatih tahu inilah saatnya. Ia segera memerintahkan gelombang kedua untuk maju. Kali ini, pasukan reguler Anatolia yang lebih terlatih, lebih segar, dan lebih kuat mengambil alih pertempuran. Pertempuran menjadi semakin sengit dan brutal. Dinding benteng yang sudah retak akibat bombardir meriam raksasa selama berminggu-minggu, kini digempur terus-menerus oleh meriam-meriam jarak dekat. Suara ledakan dan dentuman logam beradu memenuhi udara. Di tengah kekacauan pertempuran yang luar biasa itu, terjadilah sebuah titik balik yang sangat menentukan. Giovanni Giustiniani Dongo, seorang komandan bayaran dari Genoa yang menjadi panglima pertahanan andalan Bizantium, tiba-tiba terkena tembakan. Beberapa catatan sejarah menyebut ia terkena panah, yang lain menyebut pecahan peluru meriam kecil. Apapun itu, proyektil tersebut berhasil menembus baju zirah kebanggaannya. Ia terluka parah, darah mengucur deras dari lukanya. Rasa sakit yang luar biasa dan keputusasaan yang menyelimutinya membuatnya kehilangan semua keberaniannya. Ia memerintahkan anak buahnya untuk membawanya keluar dari medan perang, mundur menuju pelabuhan, untuk menyelamatkan diri. Kaisar Konstantinus XI, pemimpin terakhir Kekaisaran Romawi Timur, melihat panglima andalannya hendak pergi. Dengan panik, ia memohon, "Saudaraku, jangan tinggalkan kami. Jika kau pergi, pertahanan kita akan runtuh, kota ini akan jatuh." Namun, Giustiniani yang sudah dikuasai rasa sakit dan takut tidak lagi peduli. Ia tetap dibawa pergi meninggalkan posnya. Kabar mundurnya Giustiniani menyebar dengan cepat di antara para prajurit. Mereka melihat panglima mereka, simbol kekuatan dan harapan mereka, melarikan diri. Seketika itu juga, moral pasukan Romawi runtuh total. Pertahanan mereka goyah, formasi mereka kacau, dan kepanikan mulai melanda. Sultan Muhammad Al-Fatih, dengan mata elangnya yang tajam, melihat celah emas ini. Inilah momen yang ia tunggu. Ia segera memainkan kartu Asnaya, senjata pamungkasnya, pasukan Janissary, pasukan elit yang paling ditakuti di seluruh Eropa, pasukan paling disiplin, paling loyal, dan paling kuat di Kesultanan Utsmaniyah. Dengan formasi yang rapi dan langkah yang mantap, diiringi oleh alunan musik Mehter yang menggetarkan jiwa dan membangkitkan semangat, mereka maju dengan tenang namun mematikan. Target mereka adalah gerbang Esti Romanus, titik terlemah di benteng yang sudah hancur lebur oleh serangan meriam. Disinilah sebuah kisah kepahlawanan abadi, tercatat dengan tinta emas dalam sejarah. Seorang prajurit Janissary bertubuh raksasa bernama Hasan dari Ulubat, atau dikenal sebagai Hasan Ulubatsli, menjadi yang pertama menerobos barisan musuh. Dengan gagah berani, ia memanjat reruntuhan dinding yang curam. Di satu tangan, ia memegang pedang yang terhunus, dan di tangan lainnya, ia membawa bendera Tauhid Utsmaniyah. Ia menjadi sasaran utama. Puluhan anak panah menghujani tubuhnya, menancap di setiap jengkal dagingnya. Tubuhnya penuh luka, darah mengalir deras. Namun ia menolak untuk jatuh. Dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya, ia berhasil mencapai puncak reruntuhan, berdiri tegak di atas benteng Konstantinopel, dan menancapkan bendera Utsmaniyah dengan kokoh. Ia kemudian meneriakkan takbir, Allahu Akbar, sebelum akhirnya tubuhnya roboh
dan ia gugur sebagai syahid. Melihat bendera Islam berkibar dengan gagah di atas benteng yang selama ini dianggap tak terkalahkan, semangat seluruh pasukan Muslim meledak ribuan kali lipat. Gema takbir dan sorak-sorai kemenangan membahana. Kota telah jatuh, kota telah jatuh, teriak mereka. Pasukan Utsmaniyah membanjiri masuk ke dalam kota dari berbagai penjuru, bagaikan air bah yang tak terbendung lagi. Pertahanan Bizantium hancur total. Mereka sudah tidak memiliki harapan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Kaisar Konstantinus XI menyadari bahwa segalanya telah berakhir. Kekaisaran Romawi yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun akan runtuh di tangannya. Dalam tindakan kepahlawanan terakhirnya, ia melepaskan jubah ungu kebesarannya, hanya menyisakan baju perangnya dan terjun ke tengah pertempuran sebagai seorang prajurit biasa. Ia bertarung sampai mati, hingga akhirnya jasadnya hilang tak dikenali di antara tumpukan mayat para prajuritnya. Pada siang harinya, Sultan Muhammad Al-Fatih, yang sejak saat itu mendapat gelar sang penakluk atau Fatih, memasuki gerbang kota dengan menunggangi kuda putihnya. Ia tidak masuk dengan kesombongan seorang pemenang. Justru sebaliknya, ia turun dari kudanya, mengambil segenggam tanah, dan menaburkannya ke atas sorban yang ia kenakan. Sebuah simbol kerendahan hati di hadapan Allah, bahwa kemenangan agung ini bukanlah karena kekuatan dirinya, melainkan semata-mata karena pertolongan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Sultan langsung menuju pusat kota, ke gereja termegah di dunia Kristen saat itu, Hagia Sophia. Di dalamnya, ribuan penduduk kota bersembunyi dengan ketakutan luar biasa. Mereka gemetar, pasrah, mengira akan dibantai habis, seperti yang biasa terjadi pada penaklukan-penaklukan di masa itu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka semua. Al-Fatih turun dari kudanya, berjalan masuk ke dalam gereja megah itu dengan tenang. Ia menatap para pendeta dan rakyat yang ketakutan, lalu berkata dengan suara yang tegas namun menenangkan, "Berdirilah, pulanglah ke rumah kalian masing-masing dengan tenang. Mulai hari ini, harta kalian, nyawa kalian, dan kehormatan kalian, semuanya berada dalam lindunganku." Ia segera menghentikan semua bentuk penjarahan dan memberikan pengampunan massal kepada seluruh penduduk kota. Persis seperti yang dilakukan oleh teladannya, Rasulullah Muhammad SAW, saat penaklukan kota Mekkah. Pada hari itu juga, Sultan Al-Fatih memerintahkan agar Hagia Sophia dibersihkan dari berbagai patung, berhala, dan ikon-ikon yang memenuhi gereja. Setelah bersih, seorang muadzin naik ke salah satu menaranya. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, gema suara azan yang merdu mengalun di langit Konstantinopel. Kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," menggema di kota yang selama 1000 tahun menjadi pusat kekristenan ortodoks. Di atas lantai marmer Hagia Sophia, Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian bersujud syukur. Air matanya menetes, membasahi pipinya. Janji Rasulullah yang pernah diucapkan lebih dari 800 tahun yang lalu, bahwa Konstantinopel akan jatuh ke tangan umat Islam dan pemimpin terbaik adalah yang menaklukkannya. Hari ini telah lunas di tangannya. Kota itu pun berganti nama menjadi Istanbul, yang berarti kota Islam, yang kemudian populer disebut sebagai Istanbul. Dan sejak hari itu, 29 Mei tahun 1453, sejarah dunia berubah untuk selamanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Setelah menaklukkan Konstantinopel, apa yang dilakukan seorang pahlawan? Apakah ia pensiun, menikmati harta rampasan, dan hidup dalam kemewahan? Tidak. Jika pahlawan itu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Baginya, penaklukan itu barulah awal. Beban di pundaknya justru semakin berat. Ia sadar, menaklukkan kota dengan pedang itu sulit, tapi membangun peradaban di dalamnya jauh lebih sulit lagi. Al-Fatih mendedikasikan sisa hidupnya untuk mengubah Istanbul menjadi mercusuar ilmu dan iman. Ia membangun ratusan madrasah, perpustakaan, rumah sakit, dan dapur umum untuk fakir miskin. Ia tidak hanya membangun tembok, tapi membangun manusia, para ilmuwan, seniman, dan ulama dari seluruh dunia, baik muslim maupun non-muslim, diundang untuk datang dan berkarya di Istanbul. Al-Fatih ingin membuktikan bahwa Islam bukanlah agama perang, melainkan agama yang membawa kehidupan, keadilan, dan pencerahan intelektual. Selama hampir 30 tahun masa pemerintahannya,
Ia hampir tidak pernah turun dari punggung kudanya. Ia terus berjihad, memperluas wilayah kekuasaan Islam, dan menegakkan keadilan hingga ke perbatasan Eropa Barat. Ia adalah seorang sultan yang istananya adalah tenda perang, dan singgasananya adalah pelana kuda. Namun, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak peduli seberapa agung kekuasaannya. Pada tahun 1481, di usianya yang baru 49 tahun, usia yang sebenarnya masih sangat produktif bagi seorang pemimpin, Al-Fatih mempersiapkan sebuah ekspedisi besar. Sebuah ekspedisi yang tujuannya masih menjadi misteri hingga hari ini. Banyak sejarawan meyakini targetnya adalah Roma di Italia, untuk menyempurnakan nubuat Rasulullah tentang penaklukan dua kota. Bayangkan, setelah Konstantinopel, Roma adalah target berikutnya. Akan tetapi, takdir Allah berkata lain. Di tengah perjalanan, di sebuah tempat bernama Hungkar Cairi dekat Gebze, sang sultan tiba-tiba jatuh sakit parah. Ada riwayat yang menyebutkan ia diracun oleh dokter pribadinya yang telah disuap oleh musuh-musuh Islam. Namun, riwayat lain menyebutkan ia sakit karena kelelahan luar biasa yang menumpuk selama puluhan tahun berjihad tanpa henti. Sang singa yang aumannya pernah meruntuhkan benteng Bizantium yang legendaris, kini terbaring lemah di dalam tendanya. Wajahnya pucat, namun sorot matanya masih tajam, memancarkan cahaya iman yang tak pernah padam. Menyadari ajalnya semakin dekat, Al-Fatih memanggil putra sekaligus penerusnya, Pangeran Bayezid. Di saat-saat terakhir itulah, keluar dari lisannya sebuah wasiat agung. Sebuah pesan yang seharusnya didengar oleh setiap pemimpin dan setiap muslim hingga hari ini. Dengan suara yang lirih, namun tegas, Al-Fatih berpesan, "Wahai anakku, aku tinggalkan dunia ini tanpa penyesalan. Namun aku berpesan kepadamu, janganlah engkau tertipu oleh harta dan kekuasaan. Jadikanlah keadilan sebagai timbanganmu dalam memimpin rakyat. Lindungilah yang lemah, dan jangan biarkan orang-orang zalim berkuasa. Muliakanlah para ulama, karena mereka adalah pewaris para nabi. Janganlah engkau memulai permusuhan. Tapi jika musuh menyerang agama Allah, janganlah engkau mundur selangkah pun. Dan ketahuilah, rahasia kemenanganku bukanlah pada banyaknya pasukan, melainkan pada doa para ulama dan ketaatanku pada syariat Allah." Wasiat ini bukan sekadar kata-kata mutiara. Ini adalah intisari dari kehidupan seorang hamba yang telah mewakafkan seluruh napasnya untuk Islam. Di detik-detik sakaratul mautnya, Al-Fatih tidak menyebut nama istrinya, anaknya, ataupun kerajaannya yang megah. Lisan mulianya terus basah melantunkan kalimat tauhid, La ilaha illallah. Hingga akhirnya, pada tanggal 3 Mei tahun 1481, sang penakluk itu menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Kembali kepada Tuhannya yang agamanya telah ia bela sepanjang hidup. Berita kematiannya menyebar laksana badai. Seluruh dunia Islam berduka. Bendera-bendera setengah tiang dikibarkan dari Kairo hingga Baghdad. Tangisan pecah di setiap sudut kekhalifahan. Sementara itu, di Eropa, suasananya sangat berbeda. Lonceng-lonceng gereja di seluruh benua berdentang selama 3 hari 3 malam. Bukan karena duka, melainkan karena perayaan syukur yang luar biasa. Paus di Roma bahkan memerintahkan diadakannya pesta besar. Mengapa? Karena sang elang besar telah wafat. Reaksi musuh yang begitu gembira ini justru menjadi bukti terbesar betapa hebat dan menakutkannya sosok Al-Fatih dalam membela panji Islam semasa hidupnya. Kisah Muhammad Al-Fatih bukanlah dongeng pengantar tidur. Kisahnya adalah cermin bagi kita hari ini. Ia mengajarkan kita bahwa Konstantinopel dalam hidup kita bisa berupa apa saja. Bisa jadi itu adalah kemalasan kita, kebodohan kita, hawa nafsu yang sulit dikendalikan, atau tantangan karier yang terasa mustahil. Al-Fatih tidak menaklukkan kota itu hanya dengan berdoa di pojok masjid. Ia menaklukkannya dengan persiapan ilmu yang matang, strategi militer yang cerdas, penggunaan teknologi terbaik pada zamannya, yaitu meriam raksasa Orban, dan yang paling utama, keyakinan yang tak tergoyahkan pada janji Allah. Ia adalah bukti nyata dari kalimat man hada wahada. Siapa yang bersungguh-sungguh, ia pasti akan berhasil. Pertanyaannya, untuk kita renungkan bersama. Jika seorang pemuda berusia 21 tahun bisa meruntuhkan kekaisaran yang telah bertahan 1000 tahun, lantas apa alasan kita untuk menyerah pada masalah-masalah hidup yang terkadang terasa sepele? Hari ini, jasad Al-Fatih bersemayam dengan tenang di kompleks Masjid Fatih, Istanbul. Ribuan orang setiap hari datang dari seluruh dunia untuk berziarah dan mendoakannya. Namun,
Warisan sesungguhnya bukanlah makam itu, bukan pula bangunan Hagia Sophia yang megah. Warisan terbesarnya adalah semangat Fatu atau kemenangan yang ia titipkan di dalam dada setiap muslim. Semangat bahwa tidak ada yang mustahil jika kita menyandarkan seluruh usaha kita hanya kepada Allah. Semangat bahwa sebaik-baik pemimpin adalah yang paling takut kepada Tuhannya. Dan sebaik-baik pasukan adalah yang paling taat pada aturannya. Semoga Allah merahmati Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk terbaik, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Dan semoga dari generasi kita saat ini akan lahir Al-Fatih baru yang akan membebaskan dunia dari ketidakadilan. Bukan hanya dengan pedang, tapi dengan prestasi, ilmu pengetahuan, dan akhlak yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus belajar dari sejarah para pahlawan Islam. Sampai jumpa di video berikutnya.